Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya sekali lagi kami di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur menyampaikan terima kasih yang dalam-dalamnya kepada Bapak yang telah hadir pada hari ini dalam rangka virtual Parents Day ya Bapak Ibu, atau silaturahim bagi para mahasiswa atau wali angkatan tahun 2022 kampus Budi Luhur bersama kami di fakultas, baik dengan Pak Dekan, dengan kami di program studi, dan tentunya dengan dosen-dosen yang lainnya. Izinkan saya untuk memandu kegiatan silaturahim di Fakultas Teknik hari ini, karena mohon maaf sebelumnya beberapa dosen kami dan juga ada satu ketua program studi tidak bisa hadir hari ini, karena ada kegiatan di luar pulau bahkan di Kota Palu ya, di daerah di Pulau Sulawesi, dan ada kegiatan yang tentunya terkait dengan akademik atau dari kampus, yaitu tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada ketua kaprodi dari arsitektur saat ini sedang bertugas, yang ditugaskan dari Kemdikbud ya Bapak Ibu, untuk menyampaikan atau membimbing kampus di salah satu kampus di daerah Palu sana gitu ya, di daerah Sulawesi, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, di yang hari ini jadi agenda kita memang kita lebih ke silaturahim, dan dari nanti kami di fakultas dan program studi akan menyampaikan perkenalan dari sisi kami di fakultas dari program studi masing-masing gitu ya, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa lebih mengenali lebih dalam lagi fakultas atau program studi yang diambil atau yang ditempuh oleh anak-anak Bapak Ibu yang melanjutkan ya studi S1-nya di kampus Budi Luhur, khusus di Fakultas Teknik atau di program studi arsitektur maupun program studi dan elektro. Ya, nama saya Febi Wahyu Purnawan. Saya memang kebetulan diamanahkan sejak 2 tahun ke belakang ini jalan 2 tahun. Saya diamanahkan sebagai program studi kepala program studi ya dari teknik elektro, melanjutkan dari rekan kami sebelumnya itu ada Pak Ahmad Musafa, yang kebetulan beliau saat ini sedang memang menempuh studi S3 di ITS gitu ya. Jadi untuk bisa fokus studi S3-nya maka saya diminta untuk melanjutkan amanah beliau di program studi teknik elektro. Ya, tadi sudah saya sampaikan hadir hari ini dari kami di Fakultas Teknik ada Pak Dekan, ini Pak Nazori. Nanti beliau yang akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan fakultas, jadi tentang visi-visi fakultas dan sebagainya. Sampai dengan nanti di sisi program studi, insya Allah dengan kami atau saya sendiri yang akan menyampaikan 2 program studi yang ada di Fakultas Teknik gitu ya. Nanti insya Allah juga mudah-mudahan nanti dari dosen-dosen kami ada yang bisa bergabung untuk kegiatan hari ini. Baik, tidak berpanjang kata, saya langsung saja untuk pertama terkait dengan penjelasan tentang fakultas atau kenal lebih dalam apa itu Fakultas Teknik dan sebagainya. Mohon izin saya share screen, nanti Pak Dekan yang akan membantu menyampaikan terkait dengan Fakultas Teknik. Baik. Ya, sudah ada. Ya, lanjutnya waktu dan tempat saya berikan ke Pak Dekan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Febi. Pak Febi ini sebagai kepala studi kita di prodi Fakultas Teknik itu ada 2, yaitu satu elektro, yang satu lagi program studi arsitektur. Yang tadi barusan bicara itu adalah Pak Febi, itu adalah ketua program studi elektro. Ya, saya sendiri perkenalkan, saya sendiri adalah Azori sebagai dekan Fakultas Teknik. Ya, saya sudah lebih kurang 4 tahun ya jadi dekan ya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud di
Fakultas Teknik itu apa yang terjadi. Kemudian setelah saya baru kembali ke Pak Febi. Ya, silakan. Ini ada slide dari saya. Ini yang pertama sekali ya, selamat datang ya pada orang tua atau wali mahasiswa untuk angkatan 2022 di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur Kampus Merdeka. Oke. Silakan dilanjut Pak Febi. Ya, silakan dilanjut ininya, slide-nya. Belum berganti ya, Pak? Saya nggak bisa ya? Belum, Oke, belum ganti. Berarti tidak berjalan ya? Ya, Bapak Ibu. kita baca ya. Ya, saya sudah bisa baca. Awal dari Fakultas Teknik. Itu tahun 1998 ya. Sekolah Tinggi Teknik namanya, ya belum universitas waktu itu. Sekolah Tinggi Teknik, yaitu ada teknik arsitektur, ada juga program studi teknik elektro. Kemudian lanjut tahun 1998 itu 99 ya, mahasiswa angkatan pertamanya ya. Kemudian lanjut 2003 Universitas Budi Luhur itu ada dua ya. Dia kan sudah jadi universitas ya 2003 itu dengan Fakultas Teknik ada arsitektur, kemudian ada juga program studi dengan teknik elektro. Oke. Ya, silakan Pak Febi lanjut aja. Halo Pak Febi, saya belum bisa lanjut. Ya. Kemudian di Fakultas Teknik kita juga punya namanya visi di fakultas ya, menjadi Fakultas Teknik berwawasan global di bidang teknik ya, yang cerdas berbudi luhur serta mampu bersaing dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Oke, next. Kemudian Fakultas Teknik tadi visinya, sekarang dia punya misi ya. Misinya kita menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan teknologi ilmu pengetahuan, kewirausahaan, dan kebudiluhuran. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menciptakan dampak sosial yang positif, terukur, dan berkesinambungan. Yang ketiga, berperan aktif dalam menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik dengan mengimplementasikan hasil penelitian. Kemudian yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan sosial global yang bermanfaat bagi umat. Kemudian sebagai Fakultas Teknik, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dengan kemampuan teknologi, kekuatan sosial, dan kewirausahaan, serta sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, tujuannya menciptakan budaya pendidikan multidisiplin dengan fokus pada kepekaan sosial. Kemudian yang ketiga, menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat dalam mendukung penguatan sosial dalam masyarakat melalui kompeten berwirausaha. Kemudian yang terakhir, memperkuat kepercayaan stakeholder. Ya. Oke, next Pak Febi. Kemudian di Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknik khususnya teknik elektro itu mempunyai peminatan lagi. Jadi kita kan selain dari Fakultas Teknik itu ada dua, yaitu elektro dan arsitektur. Kemudian di teknik elektro itu ada lagi minatnya ya untuk masing-masing mahasiswa. Ada yang namanya teknik kontrol dan otomasi industri. Ada yang namanya teknik telekomunikasi dan multimedia. Ada lagi teknik kendaraan listrik. Ya. Untuk Fakultas Teknik yang arsitektur peminatannya, pertama Eco Smart Real Estate. Yang kedua Smart Interior. Oke. Next, Pak Febi. Oke, ini gambar saya sendiri ya sebagai dekan Fakultas Teknik. Saya lulusan dari University Teknologi Malaysia waktu itu ya, di UTM ya. Itu dengan
inilah identitas saya, nama saya, kemudian ini nomor telepon HP-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau mencatat silakan. Kemudian ini nomor HP-nya, ini email saya ya, email saya. Jadi setiap mahasiswanya rata-rata udah tahu nih, sudah saya publish ya, ini nomor HP saya. Oke. Next, Pak Febi. Kemudian di Fakultas Teknik ada juga namanya Sekretariat Fakultas Teknik. Di sekretariat itu ada yang namanya Kepala Sekretariat, namanya Rismawandi SEM Akuntansi. Kemudian ini nomor HP-nya, kemudian sekretariat, ini emailnya sekretariat.ft@budiluhur.ac.id. Kemudian ada lagi stafnya, ya sekretariat, namanya Lintang ya, Ibu Lintang, ini fotonya, ini nomor HP-nya. Oke, itu dari Fakultas Teknik. Oke, silakan next Pak Febi. Kemudian untuk program studi arsitektur, ketua program studinya, ini fotonya sudah nampak, namanya Anggraini Dia STMT. Ini nomor HP-nya, kemudian ini emailnya. Kemudian ada kepala laboratorium sendiri juga di Fakultas Teknik. Ini namanya Sri Kurniasi STMAS. Kemudian ini nomor HP-nya. Oke, silakan. Next, Pak Febi. Kemudian program studi untuk teknik elektro, itu ada ketua program studi yang barusan tadi bicara, ini orangnya Pak Febi Wahyu Purnawan, STMT. Kemudian ini nomor HP-nya, ini kemudian ini kalau ke fakultas itu ada elektro@budiluhur.ac.id. Kemudian kepala laboratoriumnya ini yang sebelah kanan ini Eka Purwalaksana STMT, ini nomor HP-nya. Oke. Silakan naik. Kemudian di Fakultas Teknik juga ada yang namanya dosen pembimbing akademik, atau kita sebut kadang dosen PA ya. Setiap mahasiswa itu punya dosen PA-nya sendiri-sendiri. Ini nama-namanya, daftar nama dosen PA-nya, ya tugasnya dosen yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membimbing dan membina sejumlah mahasiswa untuk diarahkan agar mereka dapat menyelesaikan studinya secara optimal. Oke, next Pak Febi. Kemudian peran dan fungsi dosen PA, ya di sini ada gambaran diagramnya sebagai narasumber, sebagai pembimbing juga, sebagai penasehat, sebagai motivator atau sebagai model, ya kan? Sebagai narasumber, sumber informasi terkait proses perkuliahan. Sebagai pembimbing, memberikan bimbingan perencanaan studi pada mahasiswa. Kemudian sebagai penasehat, ia memberikan pengarahan dan saran akademik non-akademik kepada mahasiswa. Kemudian dia memberikan dorongan dan motivasi pengembangan potensi mahasiswa. Kemudian juga sebagai memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik profesional yang cerdas dan berbudi luhur. Oke, silakan next, Pak. Sistem perkuliahannya, ya, perkuliahan pertemuannya 1 sampai dengan 7 ya, pertemuan biasanya. Kemudian di antara itu ada ujian tengah semester, itu ada pertemuan ke-8. Perkuliahan pertemuan 9 sampai dengan 15 itu pertemuan. Kemudian yang ke-16 itu namanya UAS atau ujian akhir semester, pertemuan pada pertemuan 16. Jadi kita kuliahnya itu selama 16 yang terbagi seperti ini, ya. Nah, kemudian syarat kehadiran, ya, kita punya syarat kehadir, kemudian ada punya absen yang sudah link di Universitas Budi Luhur, itu kita sudah punya ketentuan bahwa
minimal 80% kehadiran untuk nilai keluar, supaya nilainya keluar. Kalau anak-anak dari Bapak Ibu dia itu kurang dari 80%, maka nilainya bisa tidak keluar. Ya, tidak ada nilai ujiannya. Dia memberikan alasannya kenapa, ya, apakah sakit, apa izin, apa dan lain sebagainya. Kemudian persentase nilai. Ujian tengah semester itu 30%. Ada namanya tugas 30%. Ujian akhir semester 40%. Oke, silakan naik Pak Febi. Kemudian di kita di Universitas Budi Luhur dia ada sistemnya IP juga, ya, indeks prestasinya, ya. Kalau dia IP-nya lebih besar 3 itu namanya bisa mengambil 24 SKS, ya. Kalau 2,5 lebih besar atau IP lebih besar 3 bisa mengambil 21 SKS. Kalau 2 lebih besar IPS atau IPS-nya lebih kecil 2 atau lebih besar 2,5 bisa mengambil sampai 18 SKS. Kemudian kalau dia IPS-nya lebih kecil 1,5 dan lebih besar 2 itu 15 SKS dan seterusnya, ya. Ini adalah beban-beban studi dalam SKS per semesternya. Grade nilai itu kita sistemnya ada A, B, C, D sampai E, ya. Kalau di A dia lebih besar 85. Kalau A minus 80 nilainya sampai dengan 84. Jadi kalau Anda dapat nilai 85 berarti A, ya. Kemudian B, kalau B plus berarti 75 sampai 79. Kalau B saja berarti 70 sampai 74. Kalau B minus 65 sampai dengan 69. Kalau C 60 sampai dengan 65. Kalau D atau ini bisa mengulang, ini tidak lulus, ya, antara 45 sampai 69. E ya lebih kecil lagi dari D, itu lebih kecil dari 44 nilainya. Oke. Silakan next Pak Febi, ya. Kemudian kita juga punya media evaluasi untuk mahasiswa, ya. Kita punya websitenya ini, ya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa mencatat, silakan di sini https://, ya, udah garis miring 2 kali parents.budiluhur.ac.id. Kemudian kalau untuk aplikasi mobile-nya Parent Budi Luhur atau kwitansi pembayaran mahasiswa ada juga di sana, ya. Silakan Anda cek, ya, Bapak Ibu. Oke, next Pak Febi. Kemudian ada website untuk Parent Budi Luhur. Nah, di sini ada loginnya, ya. NIM dia putra putri Bapak Ibu, ya. Kemudian ini ada passwordnya, ya. Ini tanggal lahir putra putri Bapak Ibu, ya. Anda juga bisa kalau tidak bisa mencatat juga di sini, ya. Kalau nggak bisa ditanyakan ke teman-teman yang lain, ya. Kemudian ini websitenya, ya, dari Parents Budi Luhur, ya. Websitenya ada sudah di sini, sudah ada aplikasinya. Oke. Lanjut Pak Febi. Kemudian ini kalau pakai aplikasi mobile Parent Budi Luhur, kalau ada pakai handphone, ya, ada mobile-nya, ya. Mobile-nya seperti ini, ya. Ya, ada bacaannya di sini. Bapak Ibu bisa dicek kembali, kalaupun tidak jelas bisa ditanyakan ke kami, ya. Apa itu maksudnya, apa artinya ini, ya, di HP Bapak Ibu mungkin bisa dilihat. Kemudian, ya, next Pak Febi. Kemudian ada yang namanya juga kwitansi pembayaran mahasiswa. Ya, jadwal di sana tertulis jadwal mata kuliah semester genap tahun 2021-2022. Itu ada NIM-nya siapa, ya, berapa, namanya siapa, kemudian ada di nama mata kuliahnya, ya. Ini ada kwitansinya, jumlah SKS-nya diambil berapa, ini pembayarannya sudah berapa, yang belum bayar juga terlihat di sini, ya, secara di aplikasi sudah tersedia. Oke, next Pak Febi.
Kemudian cara pembayaran kuliah ada media-medianya, misalnya pakai teller bank ya, kalau ke bank, kalau misal ke Mandiri ada, kita bisa ya. Lewat ATM juga bisa, atau internet banking juga bisa ya. Anda tinggal cek dan aplikasinya ya, bisa. Kemudian next Pak PB yang selanjutnya. Kemudian ada yang namanya evaluasi 1 tahun pertama. Misalnya semester 1 tahun pertama ini ya, Anda bisa dicek Bapak Ibu. Misalnya 1 tahun pertama itu ya tidak boleh cuti ya, syarat cuti kita ada ya. Tidak boleh cuti. Memperoleh minimal 24 SKS lulus. Nah, ya. Evaluasi kita 1 tahun pertama. Sanksi akademik atau DO bagi yang tidak memenuhi ya. Nanti walaupun anak dari Bapak Ibu akan DO kan kita ada semacam peringatan yang Anda sudah di perhatian ya, sudah berapa SKS yang dimiliki. Oke, next Pak Ferdi. Kemudian cara panduan pembayaran kuliah setelah pengisian KRS online. Nah, ini ada cara-caranya ya. Anda kemana saja nanti dari 1, 2 ya, ketiga, terus sampai ke 6 cara pembayaran kuliah setelah online KRSS ya. Oke, next Pak Femi. Kemudian di kita juga ada yang namanya organisasi mahasiswa ya. Misalnya ada basket, kalau sedangnya basket banyak kita punya juga basket, voli, ada panjat tebing ya, ada futsal ya, ada kegiatan manusia ya. Ada sepak bola juga, bulu tangkis ya, tenis meja, catur dan sepeda dan berkuda juga bisa. Kemudian 2 itu adalah ada tari saman ya, misalnya dance dan sebagainya. Yang ketiga adalah organisasi mahasiswa, kita sudah punya kerohanian Islam misalnya, dan seterusnya ada kerohanian Kristen Katolik, kerohanian Kristen Protestan. Kemudian ada yang namanya Himanika dan Himate ya. Ini kalau elektro kan ada Himate, Himanika himpunan mahasiswa ya. Kemudian kita juga punya BEM ya, BEM UBL, ada BEM FT kalau di universitas UBL, kalau di teknik itu FT. Kemudian kita juga punya skuter, sepeda, skateboard, span BL, SIP Jepang, radio BL, TV. Oke. Ya, silakan naik Pak Febi. Kemudian selain Anda nantinya mendapatkan ijazah, Anda juga mungkin untuk kerja diperlukan ya. Kalau di kerja itu ada surat keterangan pendamping ijazah ya. Misalnya pengalaman penelitiannya ya, seminarnya, penghargaan akademik apa saja, penghargaan non akademik, pengalaman organisasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya, di samping ijazahnya. Oke, silakan. Oke, Pak, mohon maaf dulu Pak Febi, ini ya, langsung ke ya Pak. Fakultas ya? Ya, berikutnya akan penjelasan terkait dengan program studi ya Pak. Ya, tentang program studi akan dijelaskan oleh Ketua Program Studinya Pak Febi, kemudian ya, mungkin Pak Febi yang akan menanganinya ya. Ya, silakan Pak Febi. Oke. Baik, terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Nazori atas penyampaian dari materi tentang fakultas. Nanti monggo Bapak Ibu juga bisa ditanyakan ya. Nanti kita akan buka forum diskusi, tanya jawab dari Bapak Ibu kalau ada yang perlu atau kurang jelas dari pemaparan dari kami, monggo nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan di sesi diskusi atau tanya jawab setelah nanti kami paparan keseluruhan materinya ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan
program studi arsitektur. Ya, dalam hal ini jadi saya sampaikan, jadi Bu Anggraini dia atau biasa kita panggil dengan Ibu Eni. Beliau ini memang sebagai salah satu reviewer juga, lalu juga sebagai duta nasional dari program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi duta nasional MBKM ini ada kurang lebih belasan dosen Bapak Ibu yang dipilih nasional, dan alhamdulillah Ibu Anggraini dia ini terpilih sebagai salah satu duta secara nasional gitu ya, yang nantinya bertugas, ya ini salah satu tugas beliau sampai dengan hari ini, beliau ada di Palu gitu ya, itu sedang menyampaikan terkait dengan program MBKM gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih program MBKM? Nanti akan kami jelaskan di slide-slide yang ditampilkan di program studi, baik di arsitektur maupun di elektro ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Ya, ini identitas program studi dari arsitektur. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, kami ini berawal memang di STT ya dulunya, Sekolah Tinggi Teknik. Lalu angkatan pertama kami memang tadi di angkatan 99, lalu berubah menjadi Universitas Budi Luhur, artinya berarti sudah bergabung menjadi fakultas-fakultas, itu ada 5 fakultas waktu itu. Sehingga tahun 2003 itu baru berubah, yang tadinya masing-masing ada STT, Sekolah Tinggi Teknik, ada sekolah ilmu komputer gitu ya, AIK, Akademi Ilmu Komputer dan sebagainya, menjadi satu di Universitas Budi Luhur. Nah ini untuk yang disampaikan dalam identitas ini tahun 2003, artinya kami sudah menyatu di sebagai Universitas Budi Luhur. Akreditasinya alhamdulillah untuk arsitektur ini adalah B. Terakhir tahun 2021 kemarin sudah diperpanjang sehingga berlaku sampai dengan tahun 2026 ya, 5 tahun ke depan. Lalu websitenya nanti monggo Bapak Ibu informasi terkait dengan Fakultas Teknik itu bisa diakses di website ft.budiluhur.ac.id. Lalu tadi ya ketua program studinya oleh Ibu Anggraini dia. Nah ini monggo Bapak Ibu yang mahasiswa arsitektur bisa dicatat nomor kontak prodi Ibu Eni 0811 862 848. Nanti sewaktu-waktu bila diperlukan untuk menghubungi ketua prodi arsitektur, monggo bisa dihubungi Ibu Eni. Email pun ada ya, agreni.tia@budiluhur.ac.id. Nanti monggo Bapak Ibu bisa menghubungi. Berikut adalah visi misi dari prodi arsitektur. Visinya adalah menjadi program studi arsitektur berwawasan global berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas Budi Luhur, serta mampu bersaing dalam dunia kerja dan kewirausahaan, khususnya di bidang pemukiman dan interior. Jadi memang visi misi kami ini baik di prodi arsitektur maupun prodi elektro, kami menurunkan dari visi misi dari fakultas. Berikutnya juga visi misi fakultas juga menurunkan dari visi misi universitas, di mana memang kalau kami rangkum memang visi misi Universitas Budi Luhur itu yang pertama terkait dengan wawasan global, tentunya juga terkait dengan berlandaskan atau dari TIK-nya, jadi mengedepankan TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasinya, dan juga tentunya ditopang dengan budi pekerti luhur. Lalu ditambah saat ini kami juga akan fokus ya, di bidang kewirausahaan. Jadi mahasiswa baik di fakultas teknik maupun di fakultas lainnya ada potensi atau kami memang ada difokuskan ke arah kewirausahaan juga, gitu, baik nanti kewirausahaan di bidang arsitektur kah atau kewirausahaan di bidang elektro dan sebagainya. Jadi dan terlebih khususnya di bidang arsitektur ini, khusus di bidang pemukiman dan interior. Adapun misinya dari prodi arsitektur ini adalah menyelenggarakan pendidikan bidang arsitektur pemukiman dan interior ramah lingkungan dengan mendepankan teknologi ilmu pengetahuan dan kewirausahaan dan keluhuran. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian teknologi tepat guna yang menciptakan dampak sosial positif, terukur, dan berkesinambungan di bidang arsitektur pemukiman dan interior. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk rasa kepedulian sosial
dengan mengimplementasikan hasil penelitian. Dan yang keempat, misinya adalah menjalin kerjasama dengan mitra global berlandaskan prinsip kesetaraan dalam mendukung kegiatan tidak perguruan tinggi. Nah, ini berikut adalah tim dosen dari arsitektur. Ya. Sebagai ketua program studi sendiri tadi, ya, Bu Anggraini Diah, STMT. Lalu kepala laboratoriumnya Ibu Sri Kurniasi, atau kalau kami biasa memanggil Ibu Nia. Lalu ada dosen kami di Prodi Arsitektur, ada Pak Karya Subagia. Ya, yang ini beliau juga sebagai praktisi. Kalau di kalangan arsitektur ada gelar beliau IAI. Nah, IAI ini secara nasional. Jadi apa namanya? Ada asosiasi dari arsitektur ya, secara nasional. Jadi gabungan atau asosiasi dari arsitekturnya. Lalu berikutnya, ini adalah dosen-dosen di Prodi Arsitektur. Ada 2 dosen yang saat ini sedang studi S3, jadi ini sebagai doktor kandidat ya, jadi kandidat doktor. Ada Ibu Putri Suryandari, ini beliau saat ini sedang studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat sana ya Bapak Ibu. Lalu ada satu lagi yang juga sedang studi S3 sebagai kandidat dokter, yang insya Allah mudah-mudahan dalam akhir tahun ini atau awal tahun depan 2023 beliau sudah bisa mendapatkan gelar doktornya. Ibu Tri Endangsi. Ya. Saat ini beliau sedang studi S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta atau UGM. Lalu ada satu lagi yang dosen arsitektur dan beliau sudah bergelar doktor ya, itu Dr. Hakim SPD MPD. Beliau mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau menjabat di kampus Budi Luhur sebagai kepala pusat studi lingkungan, dan beliau juga sebagai dosen dari arsitektur. Lalu dosen yang lainnya ada Bapak Harfa Iskandaria, lalu ada Ibu Inggit Musdinar, dan ada Pak Dodi Kurniawan. Nah, ini yang terbaru memang Ibu Inggit Musdinar dan Pak Dodi Kurniawan saat ini sedang menyusul untuk studi S3. Jadi baru masuk untuk studi S3 2 dosen kami ini, Ibu Inggit dan Pak Dodi, di mana Pak Dodi alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Kemdikbud untuk melanjutkan studi S3-nya. Dan beliau berdua ini, Bu Inggit dan Pak Dodi ini saat ini studi S3 di kampus Undip Universitas di Ponorogo ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya, nah ini terkait dengan profesi arsitektur. Ya, jadi nantinya Bapak Ibu orang tua wali anak-anaknya ketika nanti lulus dari perkuliahan di Prodi Arsitektur, inilah beberapa profesi yang ada di arsitektur gitu ya. Jadi yang pertama ya salah satu bisa bekerja di instansi pemerintahan, lalu wirausaha ya, dalam bidang arsitektur, lalu sebagai estimator, lalu juga bekerja sebagai developer, lalu manajemen konstruksi ya, dan juga ada kontraktor dan juga bisa sebagai konsultan. Adapun penjenjangan dari prodi arsitektur ini di tahun pertama nantinya anak-anak Bapak Ibu atau orang tua wali yaitu memiliki kompetensi pengenalan bidang arsitektur dan budi luhuran. Adapun di tahun kedua anak-anak nanti akan memiliki kompetensi penguasaan dasar perancangan arsitektur dan arsitektur cerdas berbudi luhur. Dan di tahun ketiga itu anak akan memiliki kompetensi penguasaan dasar keprofesian arsitektur dan arsitektur cerdas berbudi luhur. Dan di tahun keempat itu kompetensi di bidang pengembangan keprofesian dan kewirausahaan arsitektur. Nah, berikut adalah bagian mata kuliah dari peminatan ya, Ecosmart Real Estate. Ya. Ini mohon maaf kalau agak kurang kelihatan. Jadi pada intinya dari 2 peminatan ini, ya, Ecosmart Real Estate dan satu lagi yang Smart Interior, ya ini memang kurikulum yang terbaru yang sudah disahkan di tahun 2022 ini untuk mahasiswa arsitektur di tahun 2022 ini.
di mana dari 4 penjenjangan tadi ya, tentunya ditopang oleh kurikulum-kurikulum memang sudah dibuat oleh para dosen dan beserta ketua program studi teknik arsitektur. Untuk secara keseluruhan memang baik di prodi arsitektur maupun prodi elektro untuk sampai dengan lulus S1 ini yang sudah kita ketahui adalah harus mencapai 144 SKS ya Bapak Ibu. Itu dalamnya sudah dengan tugas akhir ya. Di mana tugas akhir ini memang nilai SKS ada 6 SKS, sisanya adalah berarti 138 SKS itu diambil dari perkuliahan secara teoritis gitu ya. Nah, dari sisi perkuliahan nanti memang yang diutamakan adalah mata kuliah yang wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon nanti dipantau, dimonitoring anak-anaknya, diutamakan di setiap semesternya ambil dari bagian kurikulum yang mata kuliah yang memang yang wajibnya. Lalu untuk mendukung dari wawasan yang ingin didapatkan dari mahasiswa, nanti mahasiswa bisa mengambil mata kuliah pilihan, baik yang ada di prodi arsitektur maupun mata kuliah yang ada di prodi lainnya. Jadi di Budi Luhur ini sudah lama sekali sebenarnya sudah menerapkan program MBKM ini. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil mata kuliah pilihan dari program studi lainnya. Jadi tidak mesti dari program studinya sendiri. Jadi mana yang dibutuhkan oleh mahasiswanya untuk mendukung dari kompetensinya, silakan diperbolehkan mengambil mata kuliah pilihan. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah pilihan, sehingga memang yang diwajibkan adalah mata kuliah wajib yang ada di bagian kurikulum dari arsitektur sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika meskipun anak Bapak Ibu sudah mencapai 144 SKS dan sudah harusnya layak lulus S1 gitu ya dengan hitung 144 SKS, tetapi masih ada 2 SKS saja mata kuliah wajib gitu ya, yang belum diambil. Nah itu ya masih belum bisa lulus Bapak Ibu. Jadi memang syarat untuk 144 SKS ini di dalamnya adalah semua mata kuliah wajibnya sudah dipenuhi, sudah diambil semuanya. Sisanya adalah ya baru pendukungnya adalah dari mata kuliah pilihan seperti itu. Nah berikutnya ini kami sampaikan terkait dengan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang alhamdulillah secara satu universitas semua program studi kami di Budi Luhur ini sudah melaksanakan namanya program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Istilah ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ataupun ada yang belum tahu gitu ya. Jadi MBKM ini sudah dicetuskan oleh Mas Menteri, itu Pak Mas Nadiem Makarim ya, Menteri Mendikbud. Beliau mencetuskan kurang lebih 2 tahun kebelakangan ini program MBKM ini, di mana MBKM ini berarti diberikan kesempatan untuk mahasiswanya ya itu belajar kurang lebih maksimal adalah 40 SKS, mengambil mata kuliah yang di luar dari pembelajaran secara umumnya, secara reguler. Ya, artinya apa? Artinya 40 SKS ini sebenarnya terbagi menjadi 2 atau 3 semester ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dalam satu semester itu 40 SKS diambil, tidak. Karena memang maksimal satu semester itu hanya 20 SKS. Jadi paling tidak mahasiswa kalau di full kan berarti ya 2 semester itu punya hak ya, bukan kewajiban tapi punya hak untuk ikut program MBKM sampai dengan maksimal 40 SKS. Nah program MBKM ini ada 8 kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Cuma memang untuk yang sepertinya relevan untuk prodi arsitektur maupun nanti juga di prodi elektro, itu yang paling relevan adalah magang industri Bapak Ibu. Magang industri, jadi di mana ini saya contohkan magang industri ya. Jadi bagaimana program atau teknisnya magang industri ya di dalam program MBKM ini. Jadi kalau yang sudah biasanya magang hanya 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini magang industri dalam program MBKM ini, jadi mahasiswa ini dalam awal perencanaan perkuliahannya memang mengisi KRS ya. Rencana studinya dalam 1 semester ini mereka mau ngambil mata kuliahnya apa saja. Dan maksimal adalah 20 SKS gitu ya. Sehingga dari mata kuliah yang sudah diambil ini mahasiswa tersebut tidak kuliah secara reguler ya, tetapi kuliahnya adalah di lokasi industrinya, di tempat magangnya. Nah, sebelum melakukan magang
itu biasanya nanti akan ada prosedur-prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dari prodi dan mitra magang industrinya. Itu nanti akan ada seleksi, ada screening dan sebagainya, sehingga mahasiswa yang magang itu ya tetap bisa dikonversi. Jadi tadi saya katakan program magang industri ini di MBKM ini memang tidak kuliah secara reguler masuk di kelas, tetapi full 1 semester itu sekitar 4 sampai 5 bulan itu mahasiswa berada di lokasi magang industri. Ya, tidak perlu di kelas gitu ya. Tetapi meskipun tidak di kelas, mahasiswa langsung mendapatkan pengalaman, ilmu dan sebagainya di lokasi magang industri. Mahasiswa juga mendapatkan bimbingan, ya, bimbingan dari dosen pembimbing baik dari kampus maupun bimbingan dari supervisor yang ada di lokasi magang industri. Jadi tetap meskipun mahasiswa ada di lokasi magang industri dan tidak mengikuti perkuliahan secara reguler, mahasiswa tetap dipantau oleh dosennya, karena nanti mahasiswa akan punya kewajiban untuk menuliskan laporan gitu ya, selama magang itu apa saja yang dilakukan gitu ya. Tentunya laporan-laporan ini nantinya akan digunakan untuk mengkonversi ya nilai mereka, apakah ini bisa sesuai gitu ya dengan mata kuliah yang memang diambil. Jadi prosesnya adalah yang seharusnya mahasiswa kuliah di kampus 20 SKS, nah ini mahasiswa kuliahnya di lokasi magang industri MBKM ini kalau yang untuk program MBKM magang industri. Ada program yang lainnya pertukaran mahasiswa, ini yang sudah kalau berikut dengan programnya pemerintah yang diadakan oleh pemerintah, maka ya pertukaran sampai dengan luar pulau Bapak Ibu. Terakhir mahasiswa arsitektur ini itu sampai dengan di Pulau Kalimantan, ya, di kampus di salah satu kampus di daerah Kalimantan. Nah itu mahasiswa 1 semester berada di sana Bapak Ibu. Gitu ya. Ini kalau pertukaran mahasiswa. Nah yang diadakan oleh oleh pemerintah kalau pertukaran mahasiswa ini, ya mahasiswa merdeka itu ya alhamdulillah sejauh ini memang di cover oleh pemerintah. Jadi tiket pesawat pulang pergi mendapat di cover gitu ya. Lalu transportasi untuk berangkat ke sana jadi dana transportasi ya, artinya butuh dana untuk sampai ke bandara atau dari bandara ke kampusnya dan sebagainya itu juga ada diberikan pendanaan. Lalu uang saku di sana per bulan juga dapat gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk program PMM ini juga mendapatkan uang saku gitu ya, atau insya Allah di cover oleh pemerintah kalau yang diadakan oleh pemerintah. Begitu juga yang magang industri Bapak Ibu, jadi itu juga dapat istilahnya ada uang saku dari pemerintah juga untuk setiap bulannya seperti itu. Nah ini contoh dari MBKM ya Bapak Ibu. Jadi di arsitektur memang yang paling relevan adalah magang industri, ada pertukaran mahasiswa juga, lalu yang lain adalah program riset atau penelitian. Ini juga relevan untuk bisa diikuti oleh mahasiswa yang akan mengikuti program kampus Merdeka. Nah, di sini bisa dilihat dari slide-nya Bapak Ibu ya. Jadi di selama 1 tahun ini 2 semester, lalu di tengah-tengah ada semester antara. Ya, ini di 2 semester ini adalah mahasiswa full karena paket ya Bapak Ibu ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu sudah dipaketkan untuk semester 1 dan 2 itu mata kuliah apa saja yang diambil gitu. Jadi ada 40 SKS totalnya yang sudah dipaketkan dari kampus Budi Luhur. Lalu mulai di semester 3 dan 4, nah ini mahasiswa Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu akan memilih mata kuliah yang sesuai dengan bagan kurikulum gitu ya. Dan juga ya tadi kalau ada mata kuliah pilihan sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan yang ada di prodinya maupun di prodi lainnya seperti itu. Ya. Nah, ini berikutnya dimulai semester 5 ya tadi saya sampaikan terkait dengan MBKM baik di arsitektur maupun di elektro itu memang kita himbau atau kita sarankan mulai untuk mengambil program MBKM-nya adalah dimulai semester 5, 6, dan 7. Jadi 1 sampai dengan 4 lebih pembekalan dari sisi prodinya. Lalu 5, 6, 7 itu silakan mengambil haknya untuk kuliah Merdeka, kampus Merdeka gitu ya. Jadi itu mulai semester 5, 6, dan 7 ya. Lalu di semester 8 adalah tugas akhir seperti itu. Jadi ini ya, jadi kuliah di luar prodi 20 SKS per semester ya. Bentuk kegiatannya bisa macam-macam tadi. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kerjasama PTN dan PTS yang ada di
prodi arsitektur yang sudah dilakukan. Yang pertama dengan kampus Brawijaya Malang, ya. Lalu yang kedua adalah dengan kampus Mercubuana, ini tetangga juga dari kampus Budi Luhur ya Bapak Ibu. Lalu dengan kampus Kristen Indonesia, lalu dengan kampus Bung Karno, dan satu lagi dengan kampus Borobudur. Ya. Lalu berikutnya juga dengan Universitas Pancasila, dengan Universitas Muhammadiyah, dengan ISTN, Institut Sains Teknologi Nasional, lalu Universitas Persada Indonesia ya, lalu Universitas Trisakti, lalu ada Universitas Kemputan Tular, dan ada juga Universitas Krishna Dwi Payana. Nah ini memang di arsitektur ini memiliki ada kurang lebih 11 perguruan tinggi ya yang memiliki kerjasama ya, sehingga makanya 11 kampus ini memang sangat solid ya untuk melakukan kerjasama baik di bidang MBKM pendidikannya maupun di bidang penelitian maupun di bidang aktivitasnya. Berikutnya ini kerjasama mitra lainnya, kalau tadi dengan PTN dan PTS, berikutnya ini dengan mitra. Maka tadi saya sampaikan untuk MBKM yang magang industri ini bisa atau yang sudah dilakukan kerjasama oleh prodi arsitektur ada PT Trilogi 84, ya, ada PT Mandatama Oksa, ya, ada juga KSM Niur, ya, lalu juga ada Yayasan 74 Hafizun Alim. Ini beberapa mitra yang sudah bekerja sama dengan prodi arsitektur dan mahasiswanya mengikuti program MBKM di 4 mitra tersebut. Nah ini jadi pelaksanaan MBKM yang sudah dilakukan, jadi magang di PT Trilogi 84, lalu di PT Magang Mandatama Oksa juga dilakukan magang industri, ya. Lalu juga pertukaran mahasiswa merdeka tadi yang saya sampaikan itu sampai dengan di Pulau Kalimantan, di kampus Kalimantan, universitas di salah satu universitas di Kalimantan ya Bapak Ibu. Lalu ada KKN tematik, ya itu di Gunung Padang, ya, di daerah wisata Gunung Padang. Ini dengan Yayasan 74. Ya. Lalu ada student exchange, ya. Ini dengan Kanda University Jepang. Jadi kami setiap semester alhamdulillah di prodi arsitektur juga di prodi elektro dan prodi-prodi yang ada di kampus Budi Luhur juga kami punya kerjasama dengan Kanda University untuk melakukan pertukaran mahasiswanya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami kirim untuk belajar dengan Kanda University, belajar bersama dengan beberapa mahasiswa dari bahkan lintas negara. Ya terakhir dari Jepang, ini tuan rumahnya bersama Budi Luhur, ya Kanda University, lalu ada dari gabung juga dari teman-teman di Thailand gitu ya, teman-teman juga dari kampus-kampus yang memang mitra dari Kanda University juga ya, salah satunya di Korea ya salah satu. Baik, berikutnya ini prestasi dari prodi arsitektur, ya ada hibah PKM, ya, itu ada 2 hibah, yaitu IPTEK bagi masyarakat tahun 2014 ini didapatkan, lalu ada IBM juga IPTEK bagi masyarakat tahun 2016. Lalu untuk yang tingkat program studinya ini mendapatkan hibah kerjasama kurikulum untuk MBKM tahun 2020. Lalu ada kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Lalu untuk penelitiannya, untuk dosennya mendapatkan hibah penelitian dosen pemula. Lalu dalam MBKM dosen juga sudah mendapatkan magang dosen Indonesia, lalu riset keilmuan dan juga mendapatkan hibah SMKPK ya, pendampingan untuk bahkan sampai dengan di tingkat SMK. Berikutnya ini laboratorium arsitektur ya Bapak Ibu. Jadi kami memiliki ada studio gambar bawah, ya ada studio gambar atas, ya untuk tugas akhir ya, khusus untuk tugas akhir ada studionya. Lalu ada lab fisika bangunan, ada lab bahan bangunan, lalu ada lab komputer ya. Nah ini lab-lab ini yang menopang ya putra-putri Bapak Ibu dalam pembelajarannya, ya baik itu nanti di studio maupun di lab bahan maupun di lab fisika ataupun lab komputer ya. Ini yang sudah ada di kampus.
Berikutnya ini ada kami juga rutin setiap semesternya melaksanakan seminar ya. Ketika kemarin pandemi ya kami juga mengadakan webinar gitu ya, seminar melalui web. Ya, ini beberapa dokumentasi dari seminar yang telah kami lakukan. Tentunya kami menghadirkan para arsitek ya untuk narasumber-narasumbernya ya, dan juga para praktisi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Nah, juga biasa di awal semester gitu ya, atau ketika ordik ya. Ini yang rutin kami lakukan adalah seminar untuk mahasiswa baru. Cuma memang semenjak pandemi kegiatan ini memang tidak kami lakukan ya karena terakhir orientasi pendidikan pun kami lakukan secara hybrid ya. Baik itu luring maupun daring, sehingga salah satu agenda ini memang belum kami lakukan kembali. Jadi dalam seminar ini ada seminar dari khususnya untuk motivasi mahasiswa ya, untuk khususnya mahasiswa baru untuk apa ya, memulai studi di S1 di kampus Budi Luhur. Nah, ini kuliah umum ya tadi ya serupa dengan seminar tadi. Jadi kami menghadirkan praktisi ya baik di dunia usaha, dunia industri ya, dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Ya, ini dokumentasi-dokumentasinya dari kuliah umum. Nah, berikut juga ini ada studi ekskursi ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa Bapak Ibu yang arsitektur ya kami bawa ke lapangan atau kunjungan ke mitra ya, industri-industri untuk melihat langsung gitu ya, atau belajar langsung di lapangan terkait dengan arsitektur maupun interior. Seperti itu. Nah, ini beberapa dokumentasi dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Jadi memang perlu diketahui dosen-dosen ini memang diwajibkan setiap semesternya melakukan pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu. Tentunya juga dibantu peran serta dari mahasiswa, mahasiswi Bapak Ibu nanti bisa ikut bergabung dalam program pengabdian masyarakat. Ini beberapa prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik ya. Di akademik ya perlombaan-perlombaan untuk ini salah satunya adalah mendapatkan prestasi untuk lomba desain ya. Ini rutin setiap tahun, ini ada dari kerjasama tadi 11 PTS. Nah, ini ada lomba-lomba yang salah satunya adalah terkait dengan desain arsitektur ya. Ini adalah mahasiswa arsitektur juga ada prestasinya. Ini yang non akademik ya Bapak Ibu, salah satunya adalah dari sisi futsal ya. Dan yang lainnya ada karate, taekwondo dan sebagainya. Oke, ini untuk pameran ya yang sudah dilakukan oleh arsitektur baik di lingkungan kampus sendiri maupun di lingkungan secara nasional ya ataupun internasional. Jadi sampai dengan pernah pameran di ASBSD ya dan sebagainya. Nah, ini tadi ya aktivitas mahasiswa, ada studi ekskursi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, ini nantinya ada namanya malam keakraban ya Bapak Ibu. Nanti ini biasanya dikomandani oleh himpunan dari arsitektur. Baik, nanti juga direktur juga ada. Jadi ada namanya malam keakraban. Nah, ini akan semakin mengakrabkan dari para mahasiswa baik yang mahasiswa angkatan 22 maupun dengan angkatan yang sebelumnya gitu ya. Bahkan juga kita mengundang alumni untuk hadir ya untuk semakin mengakrabkan atau sebagai keluarga di arsitektur maupun di elektro. Berikutnya juga aktivitas mahasiswa ini rutin setiap tahun ya. Ini mengadakan buka puasa bersama dan juga ada santunan untuk anak yatim. Lalu nah ini terakhir ya juga impian bagi para mahasiswa pastinya gitu ya setelah selesai menempuh perkuliahan lalu tugas akhir ya, ini beberapa contoh ketika selesai sidang tugas akhir lalu berikut adalah yang diimpikan adalah wisuda ya. Jadi sarjana teknik ya khususnya arsitektur. Nah, ini terakhir kami baru kemarin di hari Kamis ya Bapak Ibu itu melaksanakan wisuda di JCC. Alhamdulillah setelah sekian lama 2 tahun lebih gitu ya selama pandemi kami di kampus maupun secara daring. Nah, alhamdulillah mulai kemarin Kamis ya itu sudah bisa menggunakan gedung JCC kembali ya untuk pelaksanaan wisuda ini. Lalu mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu juga berkesempatan nanti menjadi asisten
baik nanti sebagai asisten dari laboratorium, ya nanti juga biasanya akan jadi asisten dari dosennya juga. Nah ini jadi asisten ini biasanya nanti akan lebih mendapatkan ini ya apa namanya pengalaman ya, karena mengelola dari sisi labnya ya juga dari jiwa apa ya, organisasi dari mahasiswa juga. Seperti itu. Nah ini beberapa contoh alumni ya, yang bisa dikatakan menjadi teladan yang sampai dengan saat ini. Ada Mas Sohibun Wali, ini sebagai owner dari studi arsitektur Titik Ruang Imaji. Ada Oki Saputra ya, tadi ini sebagai owner dari BS Group ya. Lalu ada Hengki Dwi Sasono, ya, ini kerja di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan. Dan contoh terakhir ada Ernie Suciarahayu ini sebagai senior arsitek di Pakuan Group. Gitu. Oke, seperti itu tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan program studi di arsitektur. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini karena agak panjang slide-nya, mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Jadi seterusnya ini saya lagi nih menyampaikan terkait dengan elektronya. Jadi tadi ya Bapak Ibu terkait dengan program studi teknik arsitektur. Mohon maaf kalau nanti saya ada kekurangan dalam penyampaian tadi ya terkait dengan arsitektur. Nanti selebihnya kita bisa diskusi ya. Nanti ya yang bisa akan nanti yang saya ketahui yang akan saya sampaikan. Tapi nanti kalau memang ada yang kurang, insya Allah nanti akan dibantu atau nanti akan saya sampaikan ke Kaprodinya di Ibu Eni ya. Tapi insya Allah nanti hari ini akan juga masuk dosen dari arsitektur bergabung dalam room ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya lakukan pemaparan terkait dari program studi teknik elektro. Ya, saya langsung saja. Saya mohon izin, saya lanjut menyampaikan dari sisi prodi teknik elektro. Baik, untuk prodi teknik elektro, saya sendiri sebagai ketua program studi teknik elektro, ya tadi ya, Febi Wahyu Purnawan. Nanti Bapak Ibu yang mahasiswa putra putrinya dari mahasiswa elektro bisa panggil saya dengan Bapak Febi ya, Bapak Ibu nanti. Berikut adalah identitasnya dari program studi, ada nomor kontak saya juga, monggo nanti Bapak Ibu yang ingin mengkontak saya atau menghubungi saya, monggo silakan disimpan nomornya. Suatu bila dibutuhkan, monggo bisa menghubungi saya. Jadi sama dengan arsitektur, kami berawal di 2003 ya, di universitas, dan akreditasinya kami adalah juga sama, itu ada akreditasinya B, dan terakhir memang kami akreditasi adalah tahun 2018, sehingga berlaku sampai dengan tahun 2023. Artinya adalah tahun depan kami harus memperpanjang, gitu ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah dalam tahun ini memang kami sedang proses untuk pengurusan perpanjang akreditasi. Jadi mohon doanya juga mudah-mudahan prodi elektro bisa mendapatkan akreditasinya yang bisa lebih baik lagi gitu ya dari yang sekarang ini. Nah, ini sejarah singkat prodi ya tahun 98 di STT Budi Luhur, dan tahun pertama masuk oleh tahun 99 ya untuk mahasiswanya. Ya, tahun 2003 tadi ya itu gabung 4 sekolah tinggi Budi Luhur menjadi universitas gitu ya. Dan di FT ya sudah dari 2003 ini ada program studi teknik elektro maupun program studi arsitektur. Oke, saya langsung saja untuk visi misi dari prodi elektro. Visinya menjadi prodi unggul yang berperan aktif dalam pendidikan dan pengembangan ilmu di bidang teknik elektro, dilandasi kecerdasan dan keluhuran budi. Ya. Untuk misinya sendiri, menyelenggarakan pendidikan teknik elektro di bidang kontrol, telekomunikasi, dan kendaraan listrik yang mendepankan TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, dan keluhuran budi. Nah, 3 hal ini tadi ya sudah disampaikan di Pak Dekan juga. Jadi ada peminatan di elektro itu ada 3, yaitu di teknik kontrol dan otomasi industri, lalu ada teknik telekomunikasi dan multimedia, dan terakhir ada teknik kendaraan listrik. Nah, teknik kendaraan listrik ini termasuk program peminapan yang terbaru yang ada di prodi teknik elektro ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah dengan dukungan dari yayasan gitu ya, dukungan dari berbagai pihak ya kami bisa menghadirkan peminatan terbaru yaitu kendaraan listrik yang
di mana memang produk-produk dari kendaraan listrik kami dari kampus Budi Luhur, ya tentunya dikomandani dari pusat studi kami, pusat studi kendaraan listrik Universitas Budi Luhur, dengan dosen kami ada Pak Sujono. Nah, ini sudah menghasilkan beberapa produk dari kendaraan listriknya. Lalu misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan inovasi yang menciptakan dampak sosial positif dan berkelanjutan di bidang teknik. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan hasil penelitian dan inovasi. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama mitra global berlandaskan prinsip kesetaraan dalam mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. Adapun tujuan dari prodi elektro itu pertama menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, ya ini sesuai dengan tadi ya visi misi baik di universitas maupun fakultas dan juga prodi. Jadi memang lulusannya memiliki daya saing secara global, juga dibarengi dengan budi pekerti luhur. Landasi dengan penguasaan dari TIK-nya ya di bidang untuk tekniknya ya di bidang kontrol, telekomunikasi dan kendaraan listrik tentunya dari setiap peminatan. Lalu menciptakan budaya penelitian dan inovasi multidisiplin dengan fokus pada kebutuhan masyarakat, lalu menghasilkan produk penelitian dan inovasi teknologi tepat guna dalam mendukung penguatan sosial kemasyarakatan, dan terakhir adalah memperkuat kemitraan dengan stakeholder. Seperti itu. Berikutnya learning outcome atau profil lulusan dari prodi elektro, ya ada 4 ya. Yang pertama adalah lulusan mampu berkontribusi pada profesinya dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang teknik elektro. Lalu yang kedua, lulusan mampu mempraktekkan kode etik keteknikan ya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, lulusan mampu menjalankan profesinya dengan tangguh, percaya diri, kreatif, dan taat pada keyakinannya. Ya. Dan yang keempat adalah lulusan memiliki karakter kepemimpinan, leadership ya, yang mampu mengkomunikasikan, menginspirasi, dan memelihara lingkungannya, serta bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Ini beberapa prospek ya lulusan dari teknik elektro UBL. Ya. Jadi fokus kami dari kurikulum yang kami susun. Ya, ini jadi mahasiswa-mahasiswa kami nantinya lulusannya adalah menjadi profesional bidang teknik elektro ya, baik mesin maupun robotika yang menjadi tulang punggung untuk perkembangan revolusi 4.0. Nah, kurikulum ini mencakup 6 hal kurang lebih terkait dengan IoT, Internet of Things, terkait dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, ada HMI, Human Machine Interface, tentang robotik dan sensor, tentang kendaraan listrik, dan juga tentang entrepreneur. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya terkait dengan kurikulum, ya sama dengan yang prodi arsitektur tadi. Jadi mulai di semester 5 mahasiswa atau putra putri Bapak Ibu bisa mengambil haknya untuk belajar mengikuti program belajar kampus Merdeka ya. Jadi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mulai semester 5 ya Bapak Ibu, baik itu yang diadakan oleh pemerintah maupun yang diadakan oleh program studi atau kampus sendiri seperti itu. Ya. Di mana nantinya dari program tersebut tadi ya saya ulang kembali. Jadi setiap satu semesternya mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti program MBKM ini memang melakukan pembelajaran di luar kampus ya, tidak seperti reguler seperti biasa gitu ya. Tapi belajar langsung di lokasi entah itu magang, entah itu pertukaran mahasiswa, tetapi nantinya tetap dari magang tersebut bisa dikonversi sejumlah 20 SKS ya. Jumlah 20 SKS dari mata kuliah di setiap semester. Lalu penjenjangan tingkat kompetensi dari elektro sendiri, tahun pertama kompetensi di penguasaan dasar teknik elektro dan kebutuhan. Nah, tahun kedua kompetensi di penguasaan dasar kelistrikan, analisa rangkaian elektronika, dan peminatan di bidang 3 hal tadi ya, telekomunikasi, kontrol, dan juga kendaraan listrik. Lalu yang tahun ketiga kompetensi di penguasaan dasar keprofesian, jadi sudah masuk di bidang keprofesian dari bidang elektronya, ya, baik itu perancangan, simulasi, dan analisa pada setiap bidang peminatan. Dan tahun keempat yaitu kompetensi penguasaan keprofesian bidang teknik elektro, kewirausahaan, dan proses rekayasa teknik, serta disiapkan mahasiswa kami itu setelah lulus juga siap untuk melakukan studi lanjut. Nah, alhamdulillah memang beberapa mahasiswa kami setelah lulus itu masih semangat untuk melakukan studi lanjut
Jadi dalam ini berarti S2 ya. Salah satunya ada mahasiswa kami yang sudah lulus di tahun lalu, itu mendapatkan beasiswa juga dari pemerintah dan lanjut kuliah S2 di kampus ITS. Nah, seperti itu. Jadi kami juga mendorong mahasiswa kami lulusannya nanti juga tetap semangat untuk melakukan studi lanjut S2. Oke, ini berikutlah mata kuliah terapan yang ada di Teknik Elektro ya Bapak Ibu, untuk mencakup dari 3 peminatan tadi, ada robotik, ada IoT, ada PLC, ada terkait dengan antena, ya, sistem mikroprosesor, Cisco, ya, belajar mikrokontroller juga, terkait dengan energi baru dan terbarukan, ya, juga ada ciri khas kita, ada wawasan budi luhur, juga terkait dengan teknik kendaraan listrik. Nah ini beberapa kenapa sih mahasiswa itu memilih kampus budi luhur khususnya elektronya. Ini beberapa keunggulan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kami sudah menggunakan kurikulum kampus Merdeka. Alhamdulillah juga kami setiap tahunnya berprestasi di bidang robotik ya. Jadi kalau di regional 2 ini atau di regional Jakarta ini kami ya berarti bersaing dengan UI, bersaing dengan ITB dan sebagainya. Alhamdulillah ketika sebelum pandemi ya, karena pandemi itu agak vakum dari perlombaan robotikanya. Itu terakhir kami mendapatkan 2 juara di waktu itu perlombaan robotik di Bandung, ya, mengalahkan ya kampus-kampus lainnya. Jadi juara 1 di bidang robot pemadam api waktu itu, ya, alhamdulillah ya, dan tembus ke perlombaan nasional. Lalu juga juara 3 untuk lomba robotnya yang di bidang sepak bolanya. Gitu. Jadi alhamdulillah kami juga punya prestasi di bidang robotikanya. Lalu prestasi juga di program kreativitas mahasiswa. Ya. Lalu juga salah satunya ini yang alhamdulillah dosen-dosen kami, pengajar kami di elektro ini sudah 100% semuanya tersertifikasi secara nasional. Ya, jadi sudah memiliki sertifikasi nasional keseluruhan dari dosen-dosen kami. Ya, mitra-mitra kami ada salah satu dari ITS, ya, makanya salah satunya tadi dosen-dosen kami juga ada yang belajar di ITS, ya, mahasiswa kami lulusan kami juga ada yang belajar di ITS. Ya, kedepannya juga mahasiswa kami akan melakukan program pertukaran mahasiswa dengan ITS ya. Insya Allah dalam semester depan sudah dimulai. Jadi mahasiswa kami akan belajar di ITS kurang lebih 1 semester. Di sana selain belajar di perkuliahan secara umumnya, juga akan digabungkan sebagai tim robotik di ITS. Gitu. Jadi gabungan budi luhur dengan ITS yang nantinya goalnya adalah mewakili bisa mewakili Indonesia di kancah internasional ya, khususnya di lomba robotik secara internasional. Seperti itu. Dan terakhir ya di kampus budi luhur juga dengan prestasi-prestasi mahasiswa baik di akademik maupun akademik ini punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ya dari kampus budi luhur. Oke, ini program MBKM ya, yang ada 8 program, ada magang industri, ada proyek di desa ataupun KKN ya, ada mengajar sekolah, ada pertukaran mahasiswa, ada penelitian, ada kewirausahaan, ada studi proyek independen, dan ada proyek kemanusiaan. Itu memang yang paling sekali lagi yang bisa diikuti oleh para mahasiswa elektro ya, ataupun dari arsitek ya, itu paling tidak ada 3, itu magang industri, lalu ada pertukaran mahasiswa, dan ada satu lagi adalah tentang penelitian. Ini yang paling memungkinkan ya untuk bisa gabung di program Kampus Merdeka Belajar. Nah ini contoh alumni kami yang ada di Prodi Teknik Elektro. Jadi ada yang di MRT, ya, ada di PLN, ya, ada yang di PT SAP, ya, ada PT Gajah Tunggal dan sebagainya. Tadi profil dosen, ya, 10% dosen kami adalah bergelar doktor, 90% lah gelarnya S2. Yang 40% dari keseluruhan dosen kami saat ini memang sedang studi S3, ya. Ada 3 dosen kami yang sedang studi S3, 1 di UI, 2 lagi di ITS, ya. Lalu kepangkatannya ada lektor kepala 30%, ya. Lalu lektor 40% dan asisten ahli 30%. Dan tadi ya 100% sudah tersertifikasi secara nasional. Nah ini dosen-dosen kami. Ya,
Pak Nazari sendiri sebagai dosen kami di Teknik Elektro, juga sebagai dekan Fakultas Teknik. Lalu saya sendiri sebagai ketua program studi, lalu ada Pak Eka sebagai kepala lab, lalu ada Pak Sujono. Nah, ini beliau sebagai kepala pusat studi kendaraan listrik ya. Ini juga beliau sebagai dosen kami, beliau yang memotori berkembangnya kendaraan listrik di kampus Budi Luhur. Lalu ada Pak Ahmad Musafa, ada Bu Nifti, ada Pak Indra, dan ada Pak Swasti Broto. Oke, berikutnya adalah ini laboratorium kami, ya, ada lab elektro dasar, ada lab elektro lanjut. Kami juga ada lab komputer yang bisa digunakan untuk pembelajaran terkait dengan komputer maupun Cisco. Lalu ada workshop, ya, ada workshopnya, ada pusat studi robotika, pusat studi kendaraan listrik, ada workshop untuk microcontroller, ya, ada juga workshop untuk PLC. Nah, ini berikutnya adalah beberapa prestasi dari kami. Yang pertama dari Prodi sendiri, kami memang mendapatkan hibah dari pemerintah di tahun 2021 untuk membuat kerjasama kurikulum dan implementasi dari MBKM. Jadi satu tahun lalu kami sudah membuat kurikulum MBKM dan sudah mengimplementasikannya juga. Lalu ini kami juga mendapatkan hibah KMMI, kredensial ya, mikro untuk mahasiswa Indonesia di tahun lalu, itu program course 3D SketchUp ya, bersama Prodi Arsitektur. Lalu ini dosen kami bersama mahasiswa mendapatkan pendanaan dari luar negeri ya, dengan IEEE Indonesia Session yang ini dapat dana internasional. Lalu mahasiswa kami juga mendapatkan pendanaan dari ini mendapatkan prestasi dari kompetisi ASPLN tahun 2021 ya. Ini atas nama Aulia Rahman ya. Lalu juga mendapatkan pendanaan dari IEEE juga, dari NASA internasional juga, ini untuk penelitian blue poroda. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, ini karena di rumah saya sedang dekat masjid juga dan azan. Saya mohon maaf untuk break sebentar ya, azan dulu.
Baik, ya Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan kembali. Jadi ini tadi ya terkait dengan prestasi dari mahasiswa kami. Berikutnya, nah ini untuk menopang dari program belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami melaksanakan MOU dengan beberapa mitra. Ini sebagai salah satu contohnya kami melaksanakan MOU dengan PT Sigi Solusi Digital ya, untuk khususnya untuk program magang industri dari program MBKM ini ya di lokasi PT Sigi Solusi Digital. Ya, ini contoh atau dokumentasi mahasiswa kami mengikuti program MBKM yaitu terkait dengan membangun desa di daerah Jabung Klaten ya untuk KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, ini mahasiswa kami bergabung dengan mahasiswa dari prodi yang lainnya yaitu waktu itu ada ilmu komunikasi. Ini di daerah Jabung Klaten ya, jadi mahasiswa langsung turun ke lapangan. Lalu berikutnya ini yang magang industri ya Bapak Ibu, jadi mahasiswa kami selama 1 semester itu memang magang di lokasi kerja ya, salah satu di PT CG Solusi Digital. Nah, ini langsung terjun ke lapangan layaknya sebagai karyawan ya dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi selama 1 semester berada di lokasi. Lalu ini yang terkait dengan program MBKM untuk yang pertukaran mahasiswa. Nah, saat itu karena masih pandemi dan memang kami bekerja sama dengan kebetulan kampusnya luar pulau, ada dari kampus Umrah itu Kepulauan Riau, ada dari Tadulako dari Sulawesi, dan ada satu lagi kampus Widya Mandala itu dari Surabaya. Nah itu kami melakukan pembelajarannya melalui daring. Ya, ini suasana pembelajaran daring. Ini waktu itu dari kampus di Surabaya. Lalu ini prestasi yang lainnya di dunia robotik ini saya sampaikan terakhir kami di tahun 2019 juara 1 di pemadam api dan juara 3 di sepak bola. Lalu juga di program kreativitas mahasiswa terakhir tahun 2022 ini adalah satu tim mahasiswa kami juga mendapatkan hibah pendanaan dari program kreativitas mahasiswa yang ini memang rutin diadakan oleh pemerintah untuk para mahasiswa nasional ya. Berikutnya ini adalah salah satu karya motor listrik ya, kendaraan dari pusat studi kendaraan listrik. Jadi ada satu motor yang dinamakan BL Safe One. Ini alhamdulillah sudah berhasil sampai dengan test drive ke Mandalika. Jadi sebelum MotoGP kemarin di Mandalika, nah ini motor kami ini sudah sampai ke Mandalika 2 dan sudah melakukan tes di Mandalika terlebih dahulu sebelum MotoGP ya Bapak Ibu. Lalu juga ada karya-karya motor listrik lainnya, ada Cargo, ya ada motor BL40 ya waktu itu dalam rangka Budi 40 dan karya-karya lainnya juga ada mobil listrik ya. Waktu itu memang pencetus awal kali memang kami bekerja sama dengan ITS sehingga menghasilkan ada nama mobil listrik adalah Blitz ya. Blitz itu adalah singkatan dari Budi Luhur dan ITS ya. Itu pertama kalinya kami menghasilkan kendaraan listrik yang memang kerjasama dengan ITS gitu ya. Tapi untuk saat ini kami sudah punya pusat studinya, jadi mahasiswa kami sudah bisa berjalan. Ya, kerjasamanya kami dengan LIPI, ya kerjasama juga dengan Katros ya untuk yang industri motornya. Lalu ini dokumentasi dari kuliah umum, ya baik yang secara offline ya di ruang teater ataupun di ruang kampus kami maupun secara daring ya, secara Zoom seperti ini. Berikutnya ini pameran yang dilakukan oleh mahasiswa kami ya tadi baik di dalam kampus itu sendiri maupun mengikuti pameran yang memang diadakan oleh pemerintah waktu itu terakhir di JCC ya JCC kami juga hadir di sana untuk melakukan pameran. Lalu kunjungan industri untuk menopang untuk juga menambah wawasan pengetahuan dari mahasiswa kami juga melakukan kunjungan industri ke beberapa industri. Dan ini rutin setiap semester kami lakukan ini, selain juga untuk merefresh mahasiswa juga mendapatkan langsung ilmu di lapangan gitu ya. Ini pernah di Festo, pernah ini yang mobil listrik di Surabaya ke ITS ya waktu itu. Dan terakhir memang yang terbaru itu di Tangerang ya dengan PT SSI Sampurna Sistem Indonesia. Ya, ini lalu kami juga mendapatkan studi banding waktu itu dari kampus Universiti Kebangsaan Malaysia tahun
sebelum pandemi ya, ini kami menerima kunjungan dari kampus kebangsaan Malaysia. Lalu ini Abdimas yang kami lakukan, ini ada kami menghasilkan namanya cahaya penebar kebodiluhuran. Jadi kami membuat paket lampu LED ya dengan energinya adalah dari baterai atau dari aki. Lalu nanti baterai tersebut nanti diisi atau kalau bensin ya dengan bensin, tapi kalau ini karena baterai maka dicas ya. Dicasnya itu menggunakan diesel. Nah, waktu itu jadi kami ke Desa Pandeglang, kami serahkan bantuan atau hibah tersebut untuk beberapa warga. Waktu itu kurang lebih ada sekitar 50 kepala keluarga mendapatkan paket tersebut, dan dalam satu desa ya, dan ada satu diesel yang kami sediakan di sana untuk selanjutnya mencarger baterai yang kami berikan ya untuk sebagai sumber energi dari lampu yang kami berikan, seperti itu. Lalu juga kami membuat biogas organik ini di daerah Pondok Lakah, Ciledug, ya perumahan Pondok Lakah. Ini ada biogas yang kami berikan di sana. Jadi kami buat desain dan sebagainya, ya kami cat dan sebagainya ini. Jadi kami tidak beli jadi, tapi kami melakukan perakitan, kita rakit untuk jadi biogas. Dan ini sudah kami berikan di daerah Pondok Lakah, Ciledug, Tangerang ya. Dan kegiatan mahasiswa yang lainnya ada temu alumni juga, ya, ada kegiatan malam keakraban dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan terakhir ini, jadi mahasiswa melakukan tugas akhir, ada sidang tugas akhir, ya. Lalu terakhir adalah wisuda di JCC. Nah ini terakhir adalah kemarin Kamis ya, kami melakukan wisuda di JCC. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan fakultas dan program studi. Selanjutnya kami buka sesi diskusi ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada kami di dekan maupun di program studi. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Febi. Yang pertanyaannya kan ada door prize ya Pak Purwanto ya. Ada nggak? Oh iya, ya baik. Ya tadi Pak Dekan gitu sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu nih, buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, ada 12 orang tua wali yang hadir hari ini. Jadi dari kampus ternyata ngasih door prize juga, tadi Pak Dekan sudah sampaikan. Jadi ada door prize nih buat Bapak Ibu yang mau bertanya gitu ya. Jadi apa namanya, door prize-nya ternyata memang untuk yang penanya. Jadi monggo Bapak Ibu, jadi bukan karena door prize ya Bapak Ibu ya, tapi memang ingin mengenal lebih dekat ya. Tapi nanti ada kenang-kenangan dari kampus yang memang disediakan untuk dapat door prize untuk yang penanya. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan tadi di fakultas ataupun di program studi masing-masing dari arsitektur maupun dari teknik elektro. Ada Bapak Ibu, monggo. Atau ini karena sedikit saya absen saja kali Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang ada on cam Bu Ella. Mohon maaf Bu Ella, Mas putra putrinya dari prodi apa Bu? Masih di mute ya? Oke, belum kedengeran kayak seperti Bu Ella ya. Oh ya, oke. Dari arsitek. Oh, dari arsitek. Oke. Iya. Ada yang mau ditanyakan Ibu Ella? Mungkin sampai saat ini udah cukup. Udah cukup. Oke, siap. Baik. Oke, yang lain ini yang lagi on cam ada Bu Masni. Ibu Masni. Mohon maaf putra atau putrinya dari prodi apa Ibu? Oh, agak kurang kedengeran ya Bu suaranya ya. Oh, kalau saya melihat bahasa ininya suara intonasinya seperti dari teknik elektro ya Bu ya. Ya, oke baik. Ini saya belum kedengeran sih suara dari Bu Masni ya. Oke, yang lain ini ada Bu Santi Destrianti. Ibu masih putra putri dari prodi apa Bu?
Oh, dari Fakultas Teknik Arsitektur. Oh, dari Arsitek- prodinya arsitektur. Oke. Arsitektur, ya. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Enggak sih, tadi udah nyimak. Sudah cukup semua ya? Oke, Cukup. udah jelas semua ya? Terima kasih tadi. Ya, sama-sama Ibu. Yang lain mungkin Ibu Nining, ini Srining sih, ini saya absen ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, Ibu Nining, putra-putrinya dari prodi apa? Belum kedengeran ya suaranya? Oke, masih di mute ya? Oke. Oh, tadi ada Pak Heri Kurniawan. Pak Heri? Halo, selamat siang Bapak. Ya, siang Bapak. Dari prodi apa Pak? Maksud saya Pak, putra-putrinya. Fakultas Teknik Pak. Fakultas Teknik, program studinya? Elektro. Oh, teknik elektro, siap. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak terkait dengan elektronya? Mungkin ada satu yang mungkin jadi apa ya? Jadi motivasi orang tua gitu ya. Iya, Pak. Yang menitipkan anaknya di Universitas Budi Luhur nih. Gimana Pak caranya agar si anaknya itu apa ya bisa menyelesaikan SKS lebih cepat daripada yang diharuskan, tapi tidak mengurangi masa waktu yang memang wajib untuk diselesaikan. Mungkin kan dengan adanya kegiatan yang mungkin dia push lebih awal menyelesaikan SKS, jadi ada tenggang waktu sisa yang dia bisa bertanya lebih mengenai hal-hal yang di luar secara akademis, misalnya lebih memperbanyak dia ke workshop atau ke apa gitu. Itu solusinya gimana Pak untuk bisa untuk bisa menyiasati anak kami gitu. Ya, baik. Ya, saya menangkapnya apakah lulusnya lebih cepat atau memang mengisi waktu selama perkuliahan Pak maksudnya? Kalau mungkin penyelesaian SKS-nya lebih cepat, jadi masih ada waktu untuk dia lebih bisa mengembangkan ekspor dia gitu Pak. Tapi tidak mempercepat untuk masa kuliah gitu Pak. Karena kan hemat kami kalau misalnya masa kuliah dipercepat itu agak sayang karena kan di dalam kampus itu dia bisa lebih eksplor lagi masalah entah dengan workshopnya, entah dengan seniornya atau dengan apa gitu Pak. Ya. Gitu. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Jadi memang kebetulan kalau di elektro Pak, ataupun nanti di arsitek juga ya Bapak Ibu. Jadi ini karena Pak Heri anaknya di elektro, jadi memang di elektro ini untuk mengisi atau menambah, karena memang keilmuan ya Bapak Ibu untuk mahasiswa arsitek juga. Jadi keilmuannya itu memang atau skill yang nanti didapatkan oleh mahasiswa itu memang tidak serta-merta hanya dari bangku perkuliahan ya Bapak Ibu, atau secara teoritisnya gitu ya. Tetapi memang perlu ada di luar dari sisi perkuliahan. Nah, yang kami lakukan memang di elektro Pak Heri. Jadi tugas yang kami lakukan ya sejauh ini memang kami nanti akan berbasis dengan proyek Bapak. Jadi ada metode pembelajaran kami disebut dengan PBL, Project Based Learning. Nah, itu mahasiswa kami berikan tugas yang sudah ada studi kasusnya. Jadi nanti mahasiswa langsung akan aktif gitu ya untuk membuat atau menyelesaikan proyek tersebut gitu ya. Itu dalam sisi perkuliahan. Di luar tersebut tadi juga banyak yang makanya saya sampaikan kami ada dapat prestasi di program kreativitas mahasiswa, prestasi di bidang robotikanya, prestasi di lomba-lomba yang lainnya seperti PLC program logic control gitu ya, ataupun prestasi di sisi networknya ataupun jaringan telekomunikasi. Dan ada yang terakhir yang terbaru adalah terkait dengan kendaraan listrik. Ini semua memang membuat mahasiswa jadi semakin aktif di luar dari sisi perkuliahan. Jadi kalau mereka bergabung di tim robotik, ya mereka akan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya membuat robot, gitu ya. Nanti dibantu diarahkan oleh para seniornya.
diarahkan juga oleh dosen pembimbing yang nantinya ya mereka akan kami ajukan untuk mengikuti lomba robotika di tingkat baik di regional maupun nasional seperti itu Pak. Itu contohnya sih Pak. Itu. Siap. Jadi workshop yang lainnya juga insya Allah di selama mengisi liburan itu biasanya kami juga suka mengadakan untuk workshopnya ataupun ya tadi untuk kuliah umum, seminar itu memang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan wawasan untuk mahasiswa di luar dari perkuliahan. Jadi insya Allah yang tadi kami sampaikan di slide itu semuanya sebagai adalah upaya untuk menambah mahasiswa gitu ya, baik dari pengetahuan maupun skillnya yang didapatkan dari perkuliahan. Jadi memang nantinya banyak didapat dari luar dari perkuliahan. Seperti itu sih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Semoga bisa jadi mahasiswa yang baik dan mengharumkan nama orang tua dan budi luhur. Amin, amin. Putra atau putri Pak mahasiswanya, anak Bapak? Oh Pak Heri, atas nama siapa ya Pak? Anak Bapak di elektro? Belum bisa jawab. Oh, belum kedengeran ya? Maaf Pak Heri. Untuk ya? putra atau putrinya siapa Pak? Namanya Pak? Namanya Cesa Kurnia Azhara Pak. Oke, Cesa. Oke. Baik, ya. Saya sudah mengajar di angkatan 22 jadi pernah kenal atau pernah berinteraksi dengan Cesa. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti Cesa bisa gabung Pak. Jadi kalau minatnya dengan robotik monggo gabung dengan robotiknya. Minatnya dengan tim kendaraan listrik monggo Pak, bisa gabung di kendaraan listrik. Itu nanti banyak dapat skill, wawasan dan sebagainya. Siap. Mohon itunya Pak, mohon gemblengannya Pak untuk anak kami Pak. Ya, insyaallah Pak. Siap. Terima kasih Bapak Febri. Iya, Pak. Baik, berikutnya Ibu Rita Martini mungkin. Ada Ibu Rita Martini? Oh, belum. Oke. Lalu ada Ibu Maimuna Boy. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Maimuna Boy? Sejauh ini udah paham sih Pak. Oh siap. Ibu kalau saya ini dari mahasiswa atas nama Zabur ya Bu? Iya, Zabur Boy namanya bukan kalau salah. Namanya mirip-mirip. Iya, Zabur Boy Pak dari teknik. Iya betul Pak. Dari Bu dari teknik elektro ya. Iya. Oke, baik. Oke, berikutnya ada Ibu Nursila Andriani mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Berikutnya ada Pak Azrul. Ada mau ditanyakan Pak Azrul? Terima kasih Pak. Ya, siap. Monggo Pak. Dari teknik arsitektur. Oh, arsitektur. Siapa? Mungkin untuk MBKM itu mulai semester 5 ya. Betul Pak. Itu kira-kira berapa lama? Itu yang pertama. Apakah mulai dari 5 sampai semester 8? Durasinya. Yang kedua, pada masa MBKM itu waktu mereka di luar, apakah artinya mereka itu maksimum hanya 20 SKS? Karena kebetulan itu kan mereka di luar kampus semua pas pelaksanaan. Siap. Ya, itu yang mungkin pertanyaannya Pak. Ya Pak. Oke, baik. Ya Pak Azrul, terkait dengan MBKM. Jadi memang dimulai dari semester 5 Bapak Ibu untuk MBKM ini karena biar semester 1 sampai 4 mahasiswanya dapatkan pembekalan lebih dalam terkait dengan baik arsitektur maupun elektronya. Jadi mulai semester 5 itu mempunyai hak ya Bapak Ibu, bukan kewajiban ya. Jadi hak untuk mengikuti program MBKM yang memang maksimal total SKS yang dikonversi adalah 40 SKS. Artinya bisa dilaksanakan dalam 2 semester 5 dan 6 atau mungkin 3 semester 5, 6 dan 7. Yang penting adalah tidak lebih dari 40 SKS total yang dikonversi. Nah, dalam 1 semester memang kan mahasiswa sebenarnya punya kesempatan untuk kuliah sampai dengan 24 SKS maksimal. Nah, sedangkan yang dikonversi adalah 20 SKS gitu ya. Nah, yang kami lakukan memang sejauh ini 20 SKS yang dikonversi itu yang ketika
berada di lokasi magang industri. Lalu yang 4 SKS-nya itu biasanya kalau memang mahasiswanya siap dan di tempat lokasi industrinya juga mendukung, jadi 4 SKS ini mahasiswa masih tetap ikut perkuliahan secara reguler. Regulernya pun ya yang sudah kami lakukan kemarin ya ada kebijakan untuk mahasiswanya bisa hadir secara online gitu ya Bapak Ibu. Itu yang kemarin sudah kami lakukan. Tapi nanti ketika memang perkuliahannya sudah offline, nah ini yang tentunya nanti akan koordinasi dengan pihak mitra, apakah mengizinkan dalam kurun waktu mungkin dalam 5 hari kerja atau 5 hari magang itu ada 1 hari yang si mahasiswa ini tidak masuk, tapi masuk ke kampus untuk kuliah 4 SKS-nya. Itu biasanya kami lakukan seperti itu Pak, untuk strateginya supaya mahasiswa tetap bisa mengambil 24 SKS, di mana 20 SKS-nya dikonversi dari program MBKM-nya dan 4 SKS-nya tetap mengikuti perkuliahan secara biasa atau reguler. Seperti itu sih yang kami lakukan, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Soalnya memang untuk strategi untuk minimum 144 SKS tadi dan juga waktu yang mereka punya itu Betul, mungkin Pak. perlu tahap duluan. Mereka Iya. mesti bagaimana nanti. Siap. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama Pak. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya masih punya satu materi yang harus disampaikan terkait dengan monitoring dari putra-putri Bapak Ibu. Jadi tadi dipadekan di awal penjelasan di fakultas sudah sampaikan ada 2 aplikasi atau ada 2 hal metode ya. Satu melalui web, yaitu melalui web paren.budiluhur.ac.id, dan satu lagi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi untuk Paren Budiluhurnya. Nah, itu satu aplikasi dengan student Budiluhur ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai atau mungkin sekarang sudah Android semua HP-nya. Nah, itu nanti bisa download ya. Itu student Budiluhur ya. Nanti monggo Bapak Ibu, ini saya sampaikan slide-nya dulu ya Bapak Ibu untuk terkait dengan Paren Budiluhur ya. Dan ini yang saya sampaikan terkait dengan khusus yang aplikasi ya Bapak Ibu ya dari Paren Budiluhur ya. Jadi untuk pertama kali nanti silakan Bapak Ibu download aplikasinya di Play Store ya, ataupun yang pakai Apple ya di iOS ya. Ini nanti download nama aplikasi, jadi silakan search di Bapak Ibu di Play Store ya. Jadi nama aplikasinya Student Budiluhur, nanti silakan di searching lalu kemudian diinstal ya. Setelah dilakukan penginstal aplikasi ini hanya gitu ya, atau ya, kalau tadi sudah punya nomor WhatsApp bisa langsung WhatsApp gitu ya Bapak Ibu, atau melalui dengan aplikasi ini bisa dilakukan. Lalu Bapak Ibu juga bisa memantau anak mahasiswa atau anak Bapak Ibu ini kuliahnya kapan sih gitu ya. Hari ini izinnya pamit kuliah gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memastikan si anak kuliah atau enggaknya. Benar nggak sih kuliah di hari ini ya? Itu Bapak Ibu bisa memantau jadwal kuliahnya. Bahkan jadwal ujian juga bisa dipantau. Lalu Bapak Ibu juga bisa memantau nilai semester ya dari putra-putri Bapak Ibu, juga bisa melihat dari indeks prestasi semesternya juga, lalu dari histori nilai, bahkan dari histori pembayarannya gitu ya. Jadi kan Bapak Ibu sudah menitipkan untuk pembayaran semesterannya. Nah, ini untuk memastikan apakah sudah dibayarkan atau belum. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat dari histori pembayaran di aplikasi Student Budiluhur, yang dimana di aplikasi ini ada khusus untuk orang tua yang bisa mengakses gitu ya, untuk memantau dari kegiatan akademik dari mahasiswanya. Oke, sebelumnya monggo Bapak Ibu yang belum menginstal bisa menginstal terlebih dahulu gitu ya, atau nanti ini akan saya jelaskan ya terkait dengan isi dari aplikasi dari Student Budiluhur ini. Oke, saya akan langsung saja. Jadi nanti setelah Bapak Ibu install, maka akan tampil halaman utama seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini aplikasi Student Budiluhur ini untuk mahasiswa dan juga untuk orang tua atau walinya. Nah, untuk mahasiswa bisa langsung klik masuk ini saja. Tapi untuk yang orang tua wali, Bapak Ibu bisa klik yang khusus orang tua. Ya, klik orang tua ini, maka nanti ini khusus untuk yang login dari orang tua. Tampilan utama seperti ini. Ya, berikutnya adalah untuk login dari
ketika masuk di orang tua ini, ya, untuk loginnya nanti Bapak Ibu tinggal masukkan NIM ya, nomor induk mahasiswa untuk username-nya. Ya. Jadi mohon maaf, ini saya tampilkan dulu ya di sini. Ya, jadi NIM-nya tampilkan. Ya, ini nomor induk mahasiswa itu ada 10 digit. Ya. Dan nomor induk ini sudah diberikan di awal kali pendaftaran atau yang sekarang ini Bapak Ibu putra-putri sudah masuk kuliah, itu semua sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa. Jadi untuk login masukkan NIM-nya, lalu password-nya adalah ini tanggal lahir dari putri Bapak Ibu semua. Jadi ini tanggal lahirnya misalkan 18 Agustus tahun 2000, maka masukkan password-nya adalah 1808 2000. Ya. Jadi sekali lagi 1808 2000 itu berarti kalau untuk yang tanggal lahir contohnya 18 Agustus tahun 2000. Seperti itu, jadi itu login atau aksesnya untuk Bapak Ibu masuk di aplikasi tersebut. Ya. Lalu ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk, ya, nanti akan tampil halamannya seperti ini di dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih baru, berarti IPK-nya masih belum ada ya, 0, SKS juga masih 0, ya total SKS 0. Nah, nanti mulai masuk semester 2, berarti Bapak Ibu bisa melihat nih IPK dari putra-putri Bapak Ibu berapa, SKS yang lulus ya. SKS semester 1 ini kan 20 SKS Bapak Ibu. Jadi bisa memantau apakah lulus semua. Kalau di sini tertulis 20 SKS berarti memang sudah lulus semua semester 1-nya. Ya, ini nanti bisa dipantau sudah masuk di semester 2. Ya. Oke, jadi nanti ini halaman seperti ini Bapak Ibu bisa melihat dari sisi mahasiswanya, nanti ada akademik dari mahasiswanya, ya bisa lihat dari jadwal perkuliahannya, lalu bisa melihat histori dari pembayaran ataupun ini untuk yang keluar dari aplikasi seperti itu. Ya. Nah, untuk mahasiswa, ya nanti ini ada 3 hal di dalamnya. Ada biodata mahasiswa, ada profil dosen pembimbing. Jadi nanti masing-masing putra-putri Bapak Ibu itu akan mendapatkan dosen pembimbing atau dosen penasihat akademik di kampus, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nih siapa sih profil dosen pembimbingnya. Nah, dari sini pun nanti bisa komunikasi dengan dosen pembimbing untuk memonitor dari putra-putri Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga bisa melihat dari nilai semester yang berjalan. Ya, karena ini baru mulai, ya berarti di kisaran di Januari atau Februari, Bapak Ibu sudah bisa melihat nilai semester dari putra-putri Bapak Ibu. Oke, berikut ini tampilan dari biodata mahasiswa. Nah, biodata ini merupakan informasi yang disampaikan ketika pendaftaran ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah tercatat di bagian pendaftaran, nah ini data-data yang akan masuk di sini. Ya, nanti monggo kalau ada yang datanya kurang pas gitu ya, atau tidak sesuai bisa menghubungi kami. Nanti akan kami bantu hubungkan dengan pihak administrasi kampus. Lalu ini dosen penasihat akademiknya atau dosen pembimbing juga ada biodatanya. Ya, nanti ada nama, ada email, dan nomor telepon. Nanti silakan bisa dihubungi dosen penasihat akademiknya bila suatu waktu dibutuhkan ya, Bapak Ibu. Lalu ini semester berjalan ya. Ini juga tadi ya. Jadi di sisi folder mahasiswa tadi ada 3 hal tadi ya terkait dengan biodata mahasiswa, biodata dosen pembimbing, dan ada nilai semester. Lalu di dalam jadwal, nah ini bisa melihat kapan jadwal perkuliahannya. Misalkan besok Senin, ya jadwal kuliahnya putra-putri Bapak Ibu apa sih? Ya. Kuliahnya jam berapa nih? Jam 8 ya, atau jam siang 1 gitu ya. Ataupun Bapak Ibu mungkin bingung kok anaknya sudah malam, jam 8 malam belum pulang, apakah masuk kuliah atau tidak? Nanti bisa dilihat Bapak Ibu jadwal kuliahnya. Jadwal kuliah reguler ini untuk kelas pagi itu paling lambat maghrib biasanya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tidak ada perkuliahan setelah maghrib, itu kecuali kelas karyawan. Jadi paling sore adalah maghrib ataupun jam 5 sore sudah selesai. Oke. Nah ini nanti tampilan jadwal kuliah seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa memantau jadwal kuliah dari putra-putri Bapak Ibu dari aplikasi ini. Jadwal ujian juga sama. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat
putra-putri Bapak Ibu nanti ujiannya tanggal berapa, hari apa, jam berapa itu bisa terpantau semua. Jadi Bapak Ibu bisa monitoring, bisa juga mengingatkan ke mahasiswanya kok besok mau ujian, misalkan belum siap-siap atau belum belajar gitu, ataupun sudah harinya ujian kok masih di rumah misalkan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan. Gitu ya. Nah ini untuk informasi ujian di kampus Budiluhur UAS-nya itu nanti di bulan Januari ya, Bapak Ibu, di akhir Januari baru mulai untuk UAS. Jadi akhir Januari, awal Februari. Lalu untuk ini untuk histori. Nah, dalam histori bisa melihat indeks prestasi semester, ya, lalu tentang kartu mahasiswa, lalu hasil studi kumulatif atau IPK, ya. Bedanya semester dengan IPK, ya kalau semester berarti sesuai dengan semester berjalan. Kalau hasil studi kumulatif ataupun IPK itu adalah penggabungan atau rata-rata dari semester yang sudah ditempuh. Ya. Seperti itu. Ya, ini tampilan dari indeks prestasi semester, bisa terlihat nanti nilai mata kuliahnya apa saja gitu ya, sehingga dapat nilai IPS sekian. Gitu ya. Jadi nilai-nilai bisa terpantau oleh Bapak Ibu semuanya. Nah ini kartu mahasiswa sehatnya artinya adalah melihat kira-kira perkembangan akademik dari yang ditempuh oleh mahasiswa putra-putri Bapak Ibu itu seperti apa. Yang harusnya semester atau tahun pertama sudah 40 SKS. Nah, Bapak Ibu bisa memantau apakah Bapak Ibu memenuhi 40 SKS putra-putrinya gitu ya. Ya. Kalau yang ada di bawah ya tadi ya, bisa monggo Bapak Ibu bisa melakukan monitoring seperti itu. Lalu ini HHSK, jadi indeks hasil studi kumulatif ataupun untuk IPK ya, indeks prestasi kumulatif. Dan terakhir adalah tentang lokot ya, untuk keluar dari aplikasi. Oke, saya kira itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan aplikasi dari Student Budiluhur ya. Jadi monggo nanti dengan aplikasi ini mudah-mudahan dapat memudahkan Bapak Ibu atau membantu Bapak Ibu untuk memonitoring putra-putrinya ya dalam akademiknya. Meskipun misalkan ada yang tinggalnya berjauhan atau ada agak kesulitan kalau mantau langsung di rumah, jadi ataupun dimanapun bisa memantau kondisi akademik dari putra-putri Bapak Ibu melalui aplikasi. Atau kalau aplikasinya terkendala bisa menggunakan tadi website ya paren.budiluhur.ac.id. Ya, saya kira itu jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kampus untuk membantu menyampaikan report ya terkait dengan akademik dari putra-putri Bapak Ibu. Saya kira demikian terkait dengan aplikasi dari monitoring dari Parents Budiluhur. Sampai sini, monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi tersebut, atau monggo juga di luar dari aplikasi tersebut juga monggo kalau mau ditanyakan. Ya, karena kita sudah sampai ke penghujung tadi materi terakhir terkait dengan aplikasi mobile ya untuk monitoring dari mahasiswa. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Selamat sore Pak Febi. Oke, siap Pak Wasimin. Saya Wasimin selaku orang tua dari Angga Rizky Pratama, Fakultas Teknik Elektro. Oke, siap Pak. Mungkin ini Pak, untuk materi yang pertama, slide-nya mungkin bisa dibagikan nanti ya Pak. Oke, siap. Untuk materi untuk dibagikan ya Pak. Ya nanti paling memudahkan kami akan sampaikan ke mahasiswa kami Pak, atau putra-putri Bapak yang kami punya kontaknya, nanti ada WhatsApp grup, atau nanti mungkin dibantu oleh panitia dari kami juga akan menyampaikan langsung ke Bapak Ibu. Nanti akan materi akan kami berikan ke panitia, ataupun alternatif lain kami berikan langsung ke putra-putri Bapak Ibu untuk bisa disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Febi. Ya. Oke. Ada lagi Pak Wasimin? Cukup Pak. Oke, siap. Ya. Ya, yang lain Bapak Ibu monggo ada yang mau diskusikan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Saya kira cukup juga untuk silaturahim kita hari ini. Insya Allah kita tetap bisa terus jalin terus silaturahim ya Bapak Ibu ya. Tadi
sudah ada kontak-kontak kami di dekan, di program studi, monggo Bapak Ibu bisa hubungi kami suatu waktu untuk bila dibutuhkan gitu ya. Nanti ya satu waktu juga kita akan adakan silaturahim di Fakultas Teknik dengan para orang tuanya, insya Allah di kesempatan lainnya. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Dekan, monggo ada yang mau disampaikan Pak Dekan sebelum ditutup. Baik, ya. Terima kasih ya Pak Febi. Kita sekarang sudah akhirnya dari jamnya sudah itu, apa kita kembali ke Pak Febi dulu ke penutupan. Penutupannya ke masih di sini atau sudah breakout lagi ya? Saya juga nggak tahu, coba Pak Febi. Langsung di sini Pak. Oh, udah ada Pak Dekan. Siap. Iya, langsung di sini Pak. Monggo. Langsung live nanti Pak. Siap. Oke, baik. Tadi Pak Purato selaku panitia sudah hadir. Ya, langsung ditutup di sini ya Pak. Monggo Pak, mau di closing dari statement pertemuan kita hari ini Pak. Monggo Pak Dekan, ada yang mau disampaikan di closing statement Pak? Udah. Tutup ya. Oh, sudah siap. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Dekan. Ya Bapak Ibu tadi yang sebagai penanya, tadi sesuai yang kami sampaikan ada doorpress dari panitia. Mohon tadi Bapak Ibu yang bertanya, silakan hubungi kami ya di nomor kami tadi, nomor saya ya Bapak Ibu di mungkin saya chat ya Bapak Ibu untuk semuanya. Nomor saya, mohon untuk Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor tersebut 0838 70 80 6172 untuk Bapak Ibu yang tadi bertanya ya, ataupun yang menyampaikan saran ataupun lainnya. Tadi monggo, tadi ada Pak Azrul, ada Bu Masni ya kalau nggak salah ya. Tadi Bu Ella ya, saya lupa tadi beberapa tadi ada Lintang yang mencatat. Ya monggo nanti Bapak Ibu yang bertanya bisa sampaikan atau bisa chat kami ya di nomor tadi 0838 70 80 6172. Nanti akan kami berikan doorpress-nya dari panitia yang sudah diberikan kepada kami. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Sebelum kami akhiri, rasanya kita butuh dokumentasi juga Bapak Ibu. Mohon untuk on cam dulu. Kita ambil dokumentasi khusus untuk Fakultas Teknik. Oke. Iya. Kami tunggu masih yang lain Bapak Ibu, monggo. Ibu Nining, Pak Heri, Bu Rita, Pak Budianto, Bu Nursilah, monggo. Sebelum kami akhiri. Videonya ya. Oke, nah Pak Heri sudah, Bu Rita, monggo. Oke, kami langsung ambil gambar untuk yang salam budi luhur ya Bapak Ibu ya, tadi masih ingat ya. Di salam budi luhur, semuanya Bapak Ibu, kita ambil gambar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, Bu Budianto baru gabung, apapun sudah gabung. Oke, sekali lagi saya ambil gambar. Salam budi luhur Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Ambil gambar semuanya, salam budi luhur. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dalam silaturahim orang tua wali dari mahasiswa baru di Fakultas Teknik tahun 2022 ini. Sekali lagi, tadi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mempercayakan putra-putrinya pada kami di Fakultas Teknik, khususnya di Prodi Arsitektur maupun di Prodi Elektro, di mahasiswa-mahasiswa angkatan 2022 ini. Kami juga berdoa semoga mahasiswa-mahasiswanya atau putra-putri Bapak Ibu juga dimudahkan, dilancarkan dalam studinya, juga nantinya berhasil menjadi orang-orang sukses. Amin. Dan juga memiliki pekerti luhur ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti monggo bisa dilanjut dengan prodi masing-masing dari kontak yang sudah kami berikan. Terima kasih. Selamat sore semua. Salam sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Guru dan Bapak semuanya. Pak Dekan, terima kasih. Berarti sudah lab ini ya. Ya, kami izin lab ya Bapak Ibu ya.